Jadi bayar masih. Saya masih ingat betul pagi itu. Pagi yang tanpa sengaja telah membelokkan hidup saya ke arah yang sama sekali berbeda. Hari itu, jadwal saya padat seperti biasa. 3 rapat beruntun, 2 kontrak menanti tanda tangan, dan puluhan surel yang harus dibalas. Sejujurnya, saya memang tak terlalu peduli dengan hal-hal remeh di divisi SDM. Sebuah wawancara untuk posisi asisten proyek di antara ratusan lamaran yang masuk sama sekali tidak istimewa. Namun, saya tidak tahu bahwa di sudut lain kota Jakarta ini, sebuah panggilan telepon singkat di rumah sakit sedang diam-diam mengubah segalanya. Mereka menceritakan kepada saya bahwa pagi itu, seorang pelamar bernama Sarah Rahma menelepon bagian SDM. Ia sedang dirawat di rumah sakit karena demam tinggi, suaranya lemah, memohon untuk mengundur jadwal wawancara hanya 1 hari. Tapi peraturan perusahaan sangat jelas. Kami tidak bisa menggeser jadwal untuk siapapun. Dan penanggung jawab itu menjawab dengan dingin. Mohon maaf, jika Anda tidak datang tepat waktu, berkas akan kami batalkan. Saya mendengarkan rekaman itu belakangan. Suara wanita itu bergetar, terputus-putus, tapi ia masih berusaha mengucapkan terima kasih sebelum panggilan berakhir. Hanya sebatas itu, namun ada sesuatu dalam diri saya yang tiba-tiba terasa nyeri. Sebuah suara dari kejauhan, seperti jeritan hati seseorang yang putus asa, namun masih berusaha mempertahankan harapan. Saya tidak pernah percaya pada perasaan. Seluruh hidup saya dibangun oleh logika, oleh angka, oleh efisiensi. Tapi suara itu membuat saya merasa tidak nyaman, entah mengapa. Mungkin karena saya pernah melihat ibu saya terbaring tak berdaya di ruangan putih yang serupa sebelum saya sempat menjadi dewasa. Belakangan, saya baru tahu bahwa di kamar rumah sakit hari itu, Sarah terbaring di ranjang, demam membuatnya sulit bernapas, tetapi di tangannya masih erat menggenggam ponsel dan tas tangan usangnya. Di dalam tas, selain berkas lamaran kerja, ada selembar kertas bertuliskan tangan yang canggung. Ini akan menjadi awal yang baru. Saya membayangkan adegan itu, dan entah mengapa saya merasa tercekat. Di sudut ruangan, putranya, seorang anak laki-laki 8 tahun bernama Arga, duduk di kursi plastik kecil, diam-diam memperhatikan ibunya menangis. Anak itu tidak berkata apa-apa, hanya mengepalkan kedua tangan, matanya yang bulat jernih seperti air. Mungkin ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, tapi firasat anak kecil kadang lebih kuat daripada logika orang dewasa. Dalam imajinasi saya, Sarah saat itu mungkin sudah kehabisan tenaga. Ia terpuruk, menggenggam tangan anaknya dengan lembut, meminta maaf karena tidak bisa menepati janji. Maafkan ibu, Arga. Ibu sudah berjanji, tapi ibu mengingkari janji lagi. Tapi anak itu hanya menggeleng tanpa menyalahkan, tanpa menangis, hanya diam. Dan ketika Sarah tertidur karena obat, ia tetap duduk di sana, menggenggam tangan ibunya sangat lama. Mereka bercerita, ketika cahaya pertama hari menembus jendela, anak itu berdiri, memandangi ibunya yang tertidur, lalu berbalik ke tas ibunya. Ia membuka tas, mengeluarkan tumpukan berkas, menatap kertas bertuliskan, ini akan menjadi awal yang baru, itu lama, sebelum meletakkannya kembali di meja. Lalu Arga mengenakan seragam sekolahnya, menyarungkan sepatu ketsnya yang sudah usang, dan melangkah keluar dari kamar rawat. Tidak ada yang melihat anak itu pergi. Tidak ada dokter, tidak ada perawat, tidak ada pasien yang memperhatikan. Saat saya mendengarkan kembali cerita itu, jantung saya seolah berhenti berdetak. Saya membayangkan seorang anak 8 tahun, tersesat di antara jalanan Jakarta yang bising, membawa berkas ibunya di tangan, tanpa takut, tanpa ragu. Hanya karena percaya bahwa ia bisa membantu ibunya. Jakarta pagi itu pasti sangat ramai, kendaraan macet, orang dewasa terburu-buru. Tidak ada yang tahu bahwa di tengah kerumunan itu, ada seorang anak kecil yang membawa misi paling sederhana, namun paling sakral di dunia, keyakinan untuk ibunya. Hingga kini, saya masih bertanya pada diri sendiri,
Apa yang membuat seorang anak bisa sebegitu berani? Apakah karena cinta? Atau karena ia telah melihat ibunya terpuruk terlalu sering, sehingga tidak ada pilihan lain selain berdiri menggantikan ibunya? Saya ingat dalam laporan rumah sakit, Sarah terbangun di tengah hari, melihat kursi di samping ranjang kosong. Tasnya terbuka, berkasnya hilang. Ia panik, berlari ke koridor, memanggil nama anaknya. "Arga, kamu di mana?" Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah sepatu perawat yang menggema dan sirene mobil di luar pekarangan. Ia melihat ke arah pintu keluar. Cahaya jatuh di ambang pintu, memantulkan siluet seorang anak kecil yang melangkah di antara kerumunan. Saya membayangkan adegan itu dan bertanya-tanya, jika itu saya, mungkin saya sudah mengejar, tapi Sarah tidak. Ia berdiri terpaku, air mata mengalir, tangannya gemetar mencengkeram kusen pintu. Ia mengerti. Anak kecilnya itu telah melangkah demi dirinya, dan satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah mempercayai anaknya. Ketika mendengarnya sampai di sini, saya terdiam lama. Sebagai seorang pria yang pernah percaya bahwa dunia hanya beroperasi dengan akal sehat, saya tidak mengerti mengapa cerita itu bisa menyentuh saya sedalam ini. Mungkin karena saya juga pernah menjadi anak yatim piatu, pernah harus berjalan di tengah malam hujan mencari pekerjaan pertama, hanya untuk membuktikan bahwa saya tidak berguna. Mungkin karena dalam cahaya keberanian yang polos itu, saya melihat diri saya di masa lalu. Sendirian, namun masih percaya pada kebaikan. Dan saya tidak menyangka, hanya beberapa jam kemudian, anak itu akan melangkah melewati pintu perusahaan saya, membawa berkas ibunya, bersama dengan mata yang bersinar luar biasa, mata yang untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, membuat hati saya bergetar karena sebuah hal sederhana, kasih sayang keluarga. Jika Anda pernah melihat seorang ibu membiarkan anaknya melangkah keluar dari pelukan perlindungannya dalam ketakutan, namun tetap percaya bahwa kamu pasti bisa, Anda akan mengerti bahwa terkadang keberanian bukan terletak pada perjuangan, melainkan pada kemampuan untuk melepaskan dan percaya. Jika Anda juga percaya bahwa keyakinan kecil dapat membuka keajaiban besar, tinggalkan komentar "betam", karena perjalanan yang akan saya ceritakan kepada Anda adalah perjalanan di mana anak itu, Arga, melangkah ke dalam hidup saya dan mengubah segalanya. Pagi itu, Jakarta masih sesak seperti biasa, suara klakson, debu, dan uap manusia berputar membentuk lapisan kabut pekat. Saya duduk di mobil, dalam perjalanan menuju kantor, mata masih terpaku pada layar ponsel. Rapat pertama dimulai pukul 8.30, dan sesuai jadwal, wawancara terakhir untuk posisi asisten proyek akan berlangsung pukul 9 pula. Saya tidak pernah peduli dengan pelamar di level serendah itu. Setiap hari, divisi SDM mengirimkan puluhan berkas, dan sebagian besar berakhir dengan penolakan sopan. Namun entah mengapa pagi itu, ketika sopir baru saja berbelok ke jalan menuju gedung Wijaya Holdings, saya memiliki perasaan aneh, seolah sesuatu akan terjadi. Tidak ada alasan spesifik, hanya sebuah firasat samar, sekilas seperti embusan napas dingin di pagi buta. Saya menggeleng, meyakinkan diri bahwa itu pasti hanya karena kurang tidur setelah rangkaian hari kerja yang melelahkan. Meskipun begitu, hati saya tetap merasa tidak tenang. Ketika saya baru saja melangkah masuk ke lobi utama, resepsionis Charlotte, staf asal Surabaya yang cekatan, memanggil saya kembali dengan suara yang tidak biasa. "Pak Rarendra, Anda harus turun ke sini. Ada hal yang cukup aneh." Saya mengerutkan kening. Ada apa lagi? Ada seorang anak kecil mengatakan dia datang untuk wawancara menggantikan ibunya. Saya menghentikan langkah. Anak kecil? Ya, sekitar 8 tahun, membawa berkas lamaran kerja, dan bilang ibunya sedang sakit. Saya mendongak melihat melalui kaca transparan lantai dasar. Dari posisi saya melihat jelas siluet kecil, seragam sekolah yang lusuh, sepatu kets yang pudar, tangan memeluk erat setumpuk berkas yang hampir setengah tubuhnya. Saya tidak tahu mengapa,
tapi jantung saya terasa sedikit teremas. Sesuatu di dalam diri saya baru saja bergerak, emosi yang sudah lama saya coba lupakan. Saya melangkah maju, sepatu kulit saya berderap merata di atas marmer. Anak itu mendongak ketika melihat saya, matanya bersinar sangat aneh. Sama sekali tidak ada rasa takut, hanya tatapan jernih dari seseorang yang membawa misi yang bahkan dirinya sendiri belum sepenuhnya mengerti. Saya bertanya pelan, "Siapa namamu?" "Saya Arga." "Kamu datang ke sini untuk apa?" Anak itu menarik napas dalam, suaranya serius sampai-sampai saya harus menahan senyum. "Saya datang untuk wawancara menggantikan ibu. Ibu saya sakit, di rumah sakit. Tapi ibu sudah menyiapkan semuanya, hanya tidak bisa datang. Saya harus datang membantu ibu." Beberapa karyawan di sekitar mulai berbisik-bisik. Saya mendengar suara penjaga keamanan berbisik. "Anak ini manis sekali, tapi ini perusahaan, bukan tempat bermain wawancara." Saya mengangkat tangan memberi isyarat diam. Di mata Arga tidak ada lelucon, juga tidak ada sedikit pun ketakutan. Anak itu hanya berdiri di sana, kedua tangan memeluk erat berkas, seolah sedang melindungi sesuatu yang paling sakral di dunia. Saya tidak mengerti mengapa saya berkata, "Baiklah, Arga. Kalau begitu Om adalah orang yang akan mewawancaraimu. Kamu mau bicara dengan Om?" Anak itu mengangguk kuat, dan begitulah, di tengah lobi besar Wijaya Global Holdings, di antara tatapan penasaran dan terkejut, saya membungkuk setinggi anak 8 tahun untuk memulai wawancara paling istimewa dalam hidup saya. Saya mengulurkan tangan, berkata dengan lembut, "Bisa kamu ceritakan pada Om, mengapa ibumu ingin bekerja di sini?" Anak itu berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, "Karena ibu saya pintar sekali. Ibu pernah kuliah tapi harus berhenti di tengah jalan karena melahirkan saya. Sekarang ibu bekerja keras sekali, tapi ibu tidak pernah mengeluh. Ibu bilang, asalkan punya pekerjaan yang baik, ibu akan bisa menggunakan otaknya, tidak hanya menggunakan tangannya lagi." Saya terdiam. Arga melanjutkan, suaranya kecil tapi jelas. "Ibu selalu menghabiskan semua uangnya untuk saya, tidak pernah membeli apapun untuk dirinya sendiri. Ibu hanya ingin bisa membelikan saya es krim setiap akhir pekan." Kalimat itu sederhana, polos, namun seperti pisau yang mengiris hati saya. Saya tidak ingat sudah mendengar berapa banyak pujian, berapa banyak rencana keuangan yang rumit, tetapi belum pernah ada satu kalimat pun yang membuat saya harus melihat kembali diri saya sebanyak ini. Saya menarik napas sangat dalam. "Jadi, kamu pikir ibumu bisa bekerja dengan baik di sini?" Anak itu mengangguk mantap. "Ya, karena ibu saya selalu melakukan yang terbaik dalam segala hal, bahkan ketika orang lain tidak percaya. Ibu bilang, Allah tidak akan pernah meninggalkan orang yang mau berusaha." Saya mendongak melihat melalui bingkai kaca besar di belakang anak itu. Di luar, cahaya pagi masuk, menyinari wajah Arga, membuatnya bersinar seperti pengingat lembut dari suatu tempat yang sangat jauh. Ketika Arga selesai bicara, saya tidak langsung menjawab. Di dalam hati saya ada keheningan yang aneh. Rasanya seperti berdiri di persimpangan jalan, di mana logika ingin melangkah maju, tetapi hati berkata, "Berhenti sebentar, dengarkanlah." Saya adalah orang yang tidak mudah tersentuh. Saya telah belajar melihat hidup melalui angka dan keuntungan, bukan melalui tatapan mata anak kecil. Tapi kini, melihat anak kecil itu, saya merasa terpaksa untuk percaya bahwa ada nilai-nilai yang tidak bisa diukur dengan uang. "Tahukah kamu?" saya berkata perlahan, "mungkin hari ini Om yang diwawancarai bukan kamu." Arga terkekeh, tetapi kemudian kembali serius. "Jika Om benar-benar pewawancara, saya berharap Om memberi ibu saya satu kesempatan, karena ibu saya pantas mendapatkannya." Saya mengangguk, dan pada saat itu saya tahu bahwa saya tidak akan pernah melupakan pagi ini. Saya berkata kepada Charlotte, "Batalkan semua jadwal rapat pagi ini. Saya perlu 15 menit. Lalu saya membungkuk, menatap Arga lekat-lekat, dan berkata pelan, "Tahukah kamu, Arga,
Terkadang seseorang harus melewati banyak kekecewaan baru bisa bertemu dengan satu hal yang membuatnya percaya pada dunia ini lagi. Dan hari ini, hal itu adalah kamu. Ketika anak itu meninggalkan lobi dengan map berkas di tangan, saya tetap berdiri memperhatikan hingga siluet kecil itu hilang di antara kerumunan. Di dalam hati saya, sesuatu baru saja terbuka perlahan. Perasaan yang saya kira sudah lama hilang. Keyakinan pada kebaikan hati. Saya tidak tahu bahwa tepat pada saat itu, saya telah memulai sebuah perjalanan yang tidak direncanakan oleh logika saya. Perjalanan keyakinan dan cinta. Jika Anda juga pernah bertemu seseorang yang membuat Anda percaya bahwa usaha diam-diam Anda pada akhirnya akan terlihat, tinggalkan komentar 1. Dan jika Anda masih menunggu seseorang menyadari nilai sejati di dalam diri Anda, tinggalkan komentar 2. Karena terkadang hanya perlu satu pertemuan yang terkesan, kebetulan, sudah cukup untuk mengubah seluruh hidup. Saya pernah menghadiri ratusan wawancara, menandatangani ratusan kontrak, bertemu ribuan wajah berbeda. Tetapi, belum pernah ada pertemuan yang membuat hati saya melambat seperti pagi itu. Arga duduk di hadapan saya, kaki kecilnya mengayun tetapi matanya tenang secara aneh. Saya merasa seperti sedang berbicara dengan orang dewasa dalam tubuh anak berusia 8 tahun. Saya menuangkan air, mendorong gelas ke arahnya. "Kamu haus?" Anak itu menggeleng, sopan. "Tidak, Om, saya baik-baik saja." Saya tersenyum. Mungkin ini adalah pelamar satu-satunya yang membuat saya tidak tahu harus memulai dari mana. "Arga, Om ingin bertanya, seperti apa ibumu?" Anak itu terdiam sebentar. Matanya menatap jauh, seperti sedang mencari sesuatu yang indah, namun juga sedih dalam ingatan. "Ibu saya pernah kuliah. Ibu bilang dulu ibu suka sekali belajar, tapi kemudian saya lahir. Kakek dan nenek tidak senang. Mereka bilang ibu telah mempermalukan keluarga. Ibu harus pergi, dan sejak saat itu hanya tinggal kami berdua." Anak itu bicara perlahan, setiap kata seperti pisau yang menusuk hati pendengarnya. Saya tidak berani memotong pembicaraan. "Ibu bekerja sangat keras, Om. Mengepel lantai, mencuci piring, mengantar barang. Ibu selalu lelah. Tapi setiap malam, ibu masih menyanyikan lagu untuk saya. Ibu bilang, lelah tinggal tidur sebentar, nanti hilang. Tapi saya tahu ibu menangis di dapur. Saat ibu pikir, saya tidak melihat. Saya merasa tenggorokan saya tercekat. "Kamu marah pada ibu?" Saya bertanya, hampir tanpa sadar. Anak itu tersenyum. "Tidak, Om. Ibu bilang, Allah memberi kita kesulitan agar kita menjadi lebih kuat. Saya hanya ingin ibu punya pekerjaan yang baik, supaya ibu tidak perlu mengepel lantai orang lain lagi. Ibu bilang, asalkan punya pekerjaan, ibu akan membelikan saya es krim setiap akhir pekan." Pada saat itu, saya tidak bisa menahan diri. Saya menunduk, tersenyum. Senyum pertama setelah bertahun-tahun yang saya tahu itu tulus. Seorang anak 8 tahun berbicara tentang harapan seolah itu adalah hal yang paling jelas di dunia. Tidak ada keluhan, tidak ada tuntutan, hanya keyakinan sederhana yang membuat orang dewasa merasa kecil. Saya melihat ke berkas yang dipeluk anak itu. Sampulnya kusut, beberapa bagian terkena noda air. Saya membukanya. Nama, Sarah Rahma. Pendidikan, kuliah tidak selesai, jurusan pemasaran. Pengalaman, asisten rumah tangga, pelayan, kurir. Di bagian bawah berkas, saya melihat tulisan tangan kecil, miring. Saya tidak mencari belas kasihan. Saya hanya membutuhkan satu kesempatan untuk memulai lagi. Saya menutup berkas itu, menatap Arga. "Tahukah kamu, terkadang orang dewasa seperti Om lupa bahwa kesempatan tidak hanya diberikan kepada mereka yang bergelar. Itu juga diberikan kepada mereka yang tidak menyerah." Anak itu tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan, matanya yang jernih bersinar seolah mengerti maksud saya. Saya menghela napas sangat pelan. "Kamu hebat sekali, Arga.
Kamu telah melakukan hal yang tidak berani dilakukan banyak orang dewasa. Datang menggantikan ibu, karena percaya bahwa ibu pantas mendapatkannya. Dia tersenyum, malu-malu. Saya hanya ingin membantu ibu, Om. Ibu saya selalu bilang, jika kita melakukan hal yang benar, Allah akan membantu sisanya. Kalimat itu membuat hati saya bergetar dengan irama yang berbeda. Saya teringat tahun-tahun muda saya. Ketika orang tua meninggal, saya harus melalui segalanya sendiri. Saya pernah percaya hanya diri sendiri yang bisa menyelamatkan saya. Saya pernah berpikir bahwa keyakinan adalah kemewahan, hanya untuk orang-orang lemah. Tetapi kini, seorang anak 8 tahun malah membuat saya percaya pada hal yang sudah lama saya hilangkan, keyakinan pada keajaiban Allah. Jika Anda pernah meragukan takdir pertemuan, cobalah mencari lebih banyak cerita lain di saluran ini. Mungkin Anda akan melihat, terkadang Tuhan mendatangkan pertemuan bukan untuk menguji kita, melainkan untuk membangunkan kembali sisi kebaikan yang tersisa di dalam hati. Ketika percakapan berakhir, saya berdiri, mengulurkan tangan. Terima kasih, Arga. Kamu boleh pulang sekarang. Tapi Om perlu tahu rumah sakit tempat ibumu dirawat, boleh? Anak itu sedikit terkejut, namun kemudian menjawab dengan cepat, Rumah Sakit Umum Jakarta, kamar 207, Om. Saya mengangguk. Terima kasih. Dan terima kasih karena telah mengingatkan Om bahwa kebaikan itu masih ada. Anak itu membungkuk dengan sopan. Ketika Arga pergi, siluet kecilnya menghilang di balik pintu kaca, tetapi di dalam hati saya, ada sesuatu yang baru saja menyala. Hangat, perlahan, seperti lampu kecil di tengah malam yang panjang. Saya berjalan menuju ruang kerja. Berdiri di depan jendela lantai 20, melihat ke bawah ke kota, saya membuka ponsel, menelepon resepsionis. Charlotte, saya perlu satu hal. Kirimkan 1 buket bunga kecil ke Rumah Sakit Umum Jakarta, disertai kartu bertuliskan untuk wanita terkuat yang pernah saya kenal. Baik, Pak. Perlu mencantumkan nama pengirim? Saya ragu sejenak lalu menjawab, tidak. Biarkan penerima menebak sendiri. Setelah itu, saya membuka kembali berkas Sarah, membaca berulang kali kalimat terakhir itu. Saya hanya membutuhkan 1 kesempatan untuk memulai lagi. Dan saya memiliki wewenang untuk memberikan kesempatan itu. Sore itu, ketika sinar matahari masuk ke ruang kerja, saya duduk diam di depan meja, tangan terlipat. Saya memikirkan tahun-tahun saya menggunakan logika untuk menyembunyikan kesepian. Saya memikirkan berapa banyak orang di luar sana yang berjuang untuk hidup dengan bermartabat. Dan saya mengerti. Ada nilai-nilai yang tidak terdapat dalam berkas, melainkan dalam cara orang memilih untuk hidup di tengah kesulitan. Mungkin karena itu, saya mengangkat telepon, menelepon kembali divisi SDM, siapkan jadwal wawancara tambahan, saya ingin bertemu kembali dengan Sarah Rahma setelah dia pulih. Tapi Pak, dia tidak datang kemarin sesuai peraturan. Saya yang membuat peraturan, saya memotong, suara saya tenang, dan saya juga punya hak untuk melanggarnya jika memang diperlukan. Di ujung telepon sana hening. Saya menyandarkan punggung di kursi, memejamkan mata. Dalam pikiran saya muncul bayangan anak kecil memeluk berkas pagi tadi, tegas, berani, dan murni. Saya tidak pernah percaya pada keajaiban, tetapi pagi itu saya mulai berpikir, mungkin sesuatu yang ajaib baru saja terjadi tepat di dalam gedung yang dingin ini. Ada malam-malam, kota Jakarta terlihat indah dengan cara yang dingin. Cahaya gedung-gedung tinggi terpantul di permukaan kaca, semuanya berkilauan, tetapi di balik gemerlap itu, ada kegelapan perhitungan yang tidak semua orang lihat. Saya duduk di ruang kerja lantai 25, melihat ke bawah pada arus kendaraan seperti titik-titik cahaya bergerak. Setelah berbulan-bulan, perusahaan saya, Wijaya Holdings, akan menandatangani kontrak investasi terbesar yang pernah ada. Itu bisa membawa kami ke level regional, atau bisa juga menjadi pertaruhan yang membuat saya kehilangan segalanya. Saya masih ingat betul perasaan tegang itu.
Di antara batas kesuksesan dan kehancuran, hanya dipisahkan oleh satu tanda tangan. Sarah Rahma kini sudah bekerja hampir 3 bulan. Ia bukan lagi wanita canggung yang masuk ke kantor dengan mata penuh kekhawatiran. Kini, ia bekerja dengan tenang, fokus, pendiam, namun efektif. Saya mulai menyadari bahwa saya mengamatinya lebih dari yang seharusnya. Bukan hanya karena ia pintar, tetapi juga karena ada sesuatu dalam diri Sarah yang membuat saya merasa aman. Ia membawa energi yang bersih, sederhana, yang sudah lama saya hilangkan. Sore itu kami rapat mengenai kontrak investasi baru. Wakil Direktur Aditya, orang yang saya percayai selama 7 tahun, mempresentasikan draft terakhir. Saya mengangguk, menandatangani beberapa bagian secara singkat, lalu menyerahkannya kembali kepada Departemen Hukum untuk pemeriksaan terakhir. Sarah berdiri di samping, mencatat dengan hati-hati. Ketika saya meninggalkan ruangan, saya samar-samar melihat ia mengerutkan kening menatap dokumen itu. Saya tidak terlalu memperhatikan. Sampai pagi berikutnya, ia muncul di ruangan saya dengan raut ragu. Pak Rendra, boleh saya bertanya, kontrak investasi Kapital Nova, Anda melihat draft nomor 3? Saya mengangguk. Ya, draft yang dikirim tadi malam. Sarah terdiam sedetik, lalu berkata pelan. Saya hanya menemukan satu klausul yang agak aneh. Ada satu pos biaya operasional senilai 10 miliar rupiah, tapi tidak mencantumkan rekening penerima yang jelas. Saya sedikit tersentak. Saya akan periksa kembali. Ia mengangguk, lalu pergi. Tetapi dalam tatapannya, saya melihat secercah kecurigaan yang tidak ingin saya akui, bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, saya tetap di kantor sampai larut malam untuk persiapan penandatanganan resmi besok pagi. Saat melangkah di koridor, saya melihat ruangan kerja Sarah masih menyala. Ia sedang membungkuk di depan layar, mengetik terus-menerus. Saya berniat masuk, tetapi kemudian berhenti karena mendengar suara yang datang dari ruang rapat di sebelah. Suara pria yang berat, akrab, Aditya. Semuanya sudah siap, besok Rendra akan tanda tangan. Kontrak palsu sudah disematkan tanda tangan digital. Ketika uang ditransfer, kita putuskan jalur pelacakan dan menghilang. Saya berdiri terpaku. Darah dalam tubuh saya terasa berhenti mengalir. Suara orang di seberang telepon itu membalas. Anda yakin Wijaya akan hancur jika ketahuan? Aditya tertawa kecil. Biarkan saja dia yang bertanggung jawab. Siapa yang akan curiga pada CEO yang menandatangani sendiri? Saya mundur, jantung berdebar kencang. Dalam sekejap itu, perasaan yang saya kenal sejak masa yatim piatu, pengkhianatan, kembali menghantam. Saya berbalik hendak pergi, tetapi tepat saat itu, Sarah membuka pintu. Ia melihat saya, terkejut. Bapak masih di sini? Saya berusaha mengendalikan diri. Ya, kamu bekerja sampai selarut ini? Saya sedang memeriksa ulang data kontrak. Ada beberapa draft berbeda, saya ingin memastikan draft yang dikirim adalah yang asli. Saya mengangguk, berusaha menahan gejolak emosi. Ia tidak tahu bahwa hanya beberapa menit sebelumnya, saya telah mendengar rencana yang akan menghancurkan semua yang telah saya bangun. Saya hanya berkata pelan, kamu pulang dan istirahatlah, Sarah. Sudah terlalu larut. Saya selesaikan sebentar lagi. Besok akan saya serahkan pada Bapak. Saya meninggalkan kantor, tetapi sepanjang malam itu saya tidak tidur. Di kepala saya terus terngiang suara Aditya, orang yang pernah saya anggap seperti saudara sendiri. Saya menghabiskan sepanjang malam namun tidak bisa menemukan jawaban atas pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan saat ini karena sudah terlambat untuk menemukan bukti yang memberatkan Aditya? Dan saya tidak ingin masalah ini terungkap, karena akan merusak citra perusahaan. Pagi berikutnya, ketika saya melangkah masuk ke ruang rapat besar, suasana tegang seperti tali yang ditarik. Meja kaca ditutupi dokumen, di ujungnya tergeletak pulpen untuk tanda tangan kontrak. Aditya tersenyum percaya diri, menyerahkan draft terakhir kepada saya.
Begitu Bapak tanda tangan, kita resmi melangkah ke era baru. Saya memegang pulpen, tangan sedikit gemetar. Apa yang akan kulakukan sekarang? Dan tepat saat itu, pintu terbuka. Sarah berlari masuk, terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Tunggu dulu Pak Rendra. Mohon Bapak jangan tanda tangan. Seluruh ruangan hening. Aditya mengerutkan kening, suaranya dingin membeku. Apa yang kamu lakukan, Sarah? Ini adalah acara penandatanganan resmi, bukan tempat bagi karyawan untuk membuat kekacauan. Sarah tidak menjawab. Ia langsung maju, meletakkan setumpuk berkas tebal di atas meja, suaranya tegas. Ini adalah bukti. Ada 2 draft kontrak yang berbeda. 1 draft asli, dan 1 draft yang telah diubah dengan tanda tangan palsu. Saya sudah memeriksa log sistem. Orang yang mengunggahnya adalah Bapak Aditya. Suasana seolah meledak. Saya menatap Aditya, wajahnya pucat, tetapi ia masih berusaha tertawa. Bapak jangan percaya padanya. Ini adalah salah paham. Saya memotong, keamanan, kunci pintunya. Tidak ada yang boleh meninggalkan ruangan sampai saya selesai memverifikasi. Sarah mencolokkan USB ke proyektor. Layar menampilkan 2 draft kontrak, setiap klausul diperbesar, perbedaannya terlihat jelas. Email internal menunjukkan Aditya telah mengirim draft palsu dari akun sekunder saya. Saya mengepalkan tangan, semua orang menatap saya menunggu reaksi. Aditya? Suara saya serak. Kenapa? Dia tidak menjawab, tatapannya tertunduk. Saya berbalik ke Sarah. Ia masih berdiri di sana, napasnya tersengal, tetapi tatapannya begitu teguh. Terima kasih, Sarah. Saya berkata pelan, jika kamu tidak bersuara hari ini, mungkin saya telah menghancurkan segalanya dengan tangan saya sendiri. Ia menunduk, menjawab pelan. Saya hanya melakukan apa yang hati nurani perintahkan, Pak. Investigasi segera dilakukan setelah itu. Aditya ditangkap, perusahaan terhindar dari penipuan senilai puluhan miliar rupiah. Tetapi hal yang menghantui saya bukan pengkhianatan, melainkan tatapan mata Sarah ketika ia menyerahkan bukti kepada saya. Tatapan yang sama sekali tidak takut, hanya ada keyakinan. Setelah rapat, saya memanggilnya ke kantor. Ia berdiri diam di depan meja saya, kedua tangan terlipat. Saya berhutang budi padamu, saya berkata, suara saya sangat pelan. Kamu tidak hanya menyelamatkan perusahaan ini, tapi juga menyelamatkan saya dari bayang-bayang keraguan. Sarah ragu. Saya hanya berpikir jika saya diam, kesalahan akan menang, dan saya tidak ingin putra saya tumbuh di dunia seperti itu. Saya menatapnya sangat lama. Pada saat itu, saya menyadari bahwa saya sedang berhadapan dengan seseorang yang berani dengan kerendahan hati yang luar biasa. Saya berkata pelan, hampir berbisik, kamu baru saja membuat saya percaya bahwa cahaya itu masih ada. Ketika ia meninggalkan ruangan, saya berdiri, melihat melalui jendela. Di luar, hujan baru saja turun, tetesan air panjang mengalir di kaca seperti batas antara 2 dunia. Satu sisi adalah kebohongan, satu sisi adalah kejujuran. Saya menyentuh kaca, menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya tidak merasa takut. Saya merasa hidup, sungguh-sungguh. Dan saya tidak tahu bahwa sejak saat itu, apa yang saya rasakan untuk Sarah tidak lagi hanya rasa terima kasih, melainkan sesuatu yang lebih dalam, membuat hati saya, yang pernah tertutup rapat untuk semua orang, mulai terbuka perlahan sekali lagi. Ada sore hari ketika sinar matahari jatuh miring melalui jendela kaca, saya sering duduk diam melihat ke halaman kecil di depan gedung. Jakarta di musim kemarau, matahari bersinar keemasan dan angin membawa debu, tetapi di hati saya terasa damai yang aneh. Saya tidak tahu sejak kapan kantor yang dulunya hanya berisi suara keyboard dan panggilan kerja, kini dipenuhi tawa anak kecil, dan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Setelah insiden dengan Aditya, perusahaan telah melewati krisis.
Saya masih ingat betul momen Sarah berdiri di hadapan saya, matanya kuat, suaranya tenang namun teguh. Ia telah menyelamatkan seluruh perusahaan, menyelamatkan saya dari kehilangan segalanya. Dan yang terpenting, ia membuat saya percaya bahwa tepat pada saat diri sendiri tidak tahu harus berbuat apa, percayalah pada petunjuk dari Allah. Saya tidak mengatakannya, tetapi sejak hari itu, cara saya memandang Sarah berbeda. Bukan dengan pandangan seorang CEO terhadap karyawan, melainkan seorang manusia yang melihat pada orang lain kebaikan yang telah lama ia lupakan. Sarah masih bekerja keras seperti sebelumnya. Ia selalu datang lebih awal dari yang lain, meninggalkan kantor paling akhir, dan tidak pernah mengeluh. Saya pernah menawarkan promosi kepadanya, tetapi Sarah hanya tersenyum, berkata dengan lembut, "Saya belum butuh jabatan tinggi, Pak. Saya hanya ingin melakukan sebaik mungkin apa yang sudah dipercayakan." Kalimat itu membuat saya terdiam. Di tempat yang penuh ambisi seperti dunia bisnis, orang yang tidak terjerat oleh ketenaran dan keuntungan adalah orang langka. Dan Sarah adalah salah satunya. Saya sering memperhatikan setiap kali ia bekerja, wajahnya selalu memancarkan fokus namun juga kedamaian. Mungkin karena setelah semua kesulitan yang ia lalui, ia mengerti bahwa kebahagiaan sejati datang dari hal-hal sederhana, bisa bekerja dengan jujur, dan memiliki putra yang menanti di rumah. Suatu sore Jumat, ketika saya sedang meninjau laporan keuangan, pintu ruangan terbuka. Om Rendra, suara yang akrab terdengar. Arga, dengan seragam sekolahnya, berlari masuk. Sepatu kecilnya sedikit berdebu. Anak itu memeluk erat setumpuk kertas gambar di tangan. "Kamu tidak mengetuk pintu?" Saya berpura-pura serius. Anak itu tertawa, memperlihatkan gigi ompongnya. Saya sudah mengetuk, tapi Om tidak dengar, karena Om lihat kertas, bukan lihat pintu. Saya tertawa. Anak ini selalu membuat seluruh ruangan menjadi cerah. Saya ingat dulu, saya pernah berharap memiliki tempat untuk tertawa dan berbicara bebas seperti itu. Tapi masa kecil saya tidak memilikinya. Arga meletakkan tumpukan kertas di meja. Saya menggambar Om. Saya membukanya. Terkejut. Dalam gambar yang canggung, saya melihat seorang pria berjas duduk di samping seorang wanita berambut panjang. Di bawahnya ada seorang anak kecil menggandeng tangan keduanya. Di sudut kertas, tertulis dengan tulisan tangan anak-anak. Keluarga kecil bahagia. Saya tertegun. "Arga, kenapa kamu menggambar seperti ini?" Anak itu mendongak, polos. "Karena saya mau begitu. Saya mau Om dan Ibu saya selalu bersama. Saya lihat kalau Om senyum, Ibu saya juga senyum." Saya tidak bisa berkata apa-apa. Dada tiba-tiba terasa sesak, sementara jantung berdetak tidak beraturan. Sarah masuk tepat setelah itu. Melihat pemandangan itu, ia merasa canggung. "Arga, kamu mengganggu Om, minta maaf sekarang." "Tidak apa-apa," saya berkata pelan. Anak ini baru saja memberi saya pelajaran tentang kebahagiaan. Sarah menatap saya, bingung. Pipinya merona, tatapannya ragu, seolah takut orang lain mendengar hal yang tidak seharusnya. Sejak hari itu, Arga hampir menjadi tamu langganan perusahaan. Setelah jam sekolah, anak itu sering datang ke kantor saya, duduk di sudut kecil dekat jendela, sambil menggambar dan berbicara dengan Charlotte, resepsionis yang pertama kali bertemu dengannya hari itu. Tawa anak kecil berpadu dengan suara pekerjaan membuat tempat yang tadinya kering menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Saya merasa diri saya berubah. Saya mulai menyelesaikan pekerjaan lebih awal, membawa anak itu sendiri ke kantin, membelikannya es krim vanila favoritnya. Setiap kali melihat Arga makan es krim, saya teringat kalimatnya saat wawancara tempo hari. Ibu saya hanya ingin punya pekerjaan untuk membelikan saya es krim setiap akhir pekan. Sekarang hal itu telah menjadi kenyataan. Dan saya menyadari terkadang mimpi yang paling sederhana memiliki kekuatan penyembuhan yang paling dalam. Suatu malam, saya mengantar ibu dan anak itu ke gerbang. Hujan turun rintik-rintik, angin bertiup dingin. Sarah memayungi anaknya, sementara saya berdiri di bawah atap menatap mereka.
Tiba-tiba, Arga berbalik, berteriak di tengah suara hujan. "Om Rendra, saya mau bilang sesuatu." Saya melangkah keluar, membungkuk. "Ada apa?" Anak itu menatap saya sebentar, lalu berkata sangat pelan, "Om, bolehkah saya memanggil Om dengan sebutan ayah?" Ruangan terasa membeku. Suara hujan, suara angin, suara mobil di jalanan, semuanya memudar. Sarah tertegun, matanya penuh kebingungan. Saya menatap anak itu, melihat di matanya kepolosan, tanpa perhitungan, tanpa keraguan, hanya ada kasih sayang. Saya membungkuk, meletakkan tangan di bahu anak itu. "Om akan sangat terhormat jika kamu memanggil Om seperti itu." Sarah berbalik, tetapi saya melihat bahunya bergetar. Mungkin tetesan hujan bercampur air mata sedang jatuh bersamaan. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya berdiri diam melihat ibu dan anak itu pergi di tengah tirai hujan. Perasaan aneh menyebar di dada, sekaligus damai, sakit, dan hangat. Sejak hari itu, Arga tetap memanggil saya demikian. Awalnya, Sarah berusaha melarang, tetapi kemudian ia menyerah. Dan saya, setiap kali mendengar ia memanggil Ayah Rendra, hati saya bergetar, sebuah suara lembut yang belum pernah saya dengar seumur hidup. Saya tidak tahu apakah itu cinta atau bukan, tetapi saya yakin, sejak mereka melangkah ke dalam hidup saya, segalanya dalam diri saya telah berubah. Saya lebih peduli, lebih mendengarkan, dan tahu bahwa terkadang kebaikan hati tidak hanya menyelamatkan orang lain, tetapi juga menyelamatkan diri sendiri. Suatu kali, Sarah bertanya kepada saya, "Kenapa Bapak membantu kami berdua sebegitu banyak?" Saya menatapnya, tersenyum tipis. "Bukan saya yang membantu kamu, Sarah. Allah telah mengirimkan kamu untuk membantu saya percaya pada hidup lagi." Ia terdiam, matanya berkaca-kaca di bawah cahaya lampu kuning. Kami tidak berbicara lagi. Tetapi di antara kami berdua, sesuatu telah diakui, diam-diam, tanpa perlu disebut namanya. Malam itu, ketika kembali ke rumah, saya berdiri sangat lama di depan kaca besar melihat ke bawah ke kota. Jakarta masih bising, ramai, tetapi di dalam diri saya, semuanya hening seperti permukaan air. Saya menyadari bahwa apa yang pernah saya cari dalam kekuasaan dan uang ternyata terletak pada hal-hal yang paling sederhana. Ucapan terima kasih, senyuman, dan panggilan ayah dari seorang anak yang tidak sedarah. Saya tahu pasti setiap perjalanan manusia memiliki alasan. Dan kehadiran Sarah dan Arga dalam hidup saya jelas bukan kebetulan. Mungkin ini adalah cara Allah memberi saya kesempatan kedua. Bukan untuk menjadi orang yang lebih sukses, tetapi untuk menjadi manusia yang lebih sejati. Saya tersenyum tipis. Di luar, suara hujan mulai turun lagi. Dan saya punya firasat bahwa hal yang akan datang akan mengubah hidup saya selamanya. Saya pernah berpikir, orang seperti saya, CEO, investor, orang yang hidup dengan angka, tidak akan pernah membutuhkan perayaan. Tetapi malam ini, ketika berdiri di pintu ballroom besar Wijaya Holdings, saya menyadari bahwa saya salah. Sangat salah. Bukan karena gala akhir tahun adalah ritual yang diperlukan untuk perusahaan, tetapi karena malam ini ada sesuatu yang melampaui data dan laporan. Rasa kemanusiaan. Telah genap 1 tahun sejak seorang anak laki-laki 8 tahun bernama Arga melangkah ke kantor saya membawa berkas ibunya. 1 tahun sejak saya melihat dalam mata anak itu keyakinan yang pernah saya hilangkan. Dan 1 tahun sejak saya mengerti bahwa keajaiban bukanlah hal yang hanya ada dalam Al-Quran atau dongeng, melainkan hal yang Allah berikan, ketika hati manusia tahu cara untuk terbuka. Ruangan itu bersinar terang dengan lampu kuning. Tirai putih melambai pelan tertiup angin. Di atas panggung, logo perusahaan terlihat besar dan bangga. Wijaya Holdings. 1 tahun keyakinan dan kelahiran kembali. Karyawan dan tamu berkumpul ramai, tawa dan obrolan terdengar di mana-mana. Di tengah suasana itu, saya melihat Sarah. Ia mengenakan gaun biru muda yang sederhana,
tidak berlebihan, tetapi tetap memancarkan keanggunan dan kepercayaan diri. Di dada gaunnya tersemat tanda nama baru, Ketua Tim Proyek Sarah Rahma. Ia bukan lagi wanita yang pernah gemetar memeluk berkas di rumah sakit kala itu. Kini, ia adalah orang yang dihormati rekan kerja, dipercayai pelanggan, dan dikagumi seluruh perusahaan. Dan Arga, anak itu berlarian, menyapa semua orang. Semua orang memanggilnya Pangeran Kecil Wijaya. Ia membawa buku gambarnya, mencatat setiap momen dengan goresan pensil yang lucu, seolah ingin menyimpan seluruh dunia ini dalam tangan kecilnya. Ketika musik latar mereda, Charlotte, sekretaris lama, naik ke panggung. Hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk pendiri dan CEO Wijaya Holdings, Bapak Rendra Wijaya. Saya menarik napas dalam-dalam, melangkah ke panggung diiringi tepuk tangan yang menggema. Cahaya lampu menyorot langsung ke mata membuat saya sedikit menyipit, tetapi di hati saya menyala cahaya lain, cahaya rasa syukur. Saya memegang mikrofon, melihat ke bawah. Sarah berdiri di samping Arga. Anak itu melambaikan tangan kepada saya. Pemandangan itu mengingatkan saya pada pagi pertama ia masuk ke perusahaan, kaki kecilnya gemetar namun tetap teguh. Saya memulai pidato, suara saya perlahan, tulus. 1 tahun yang lalu, ada seorang anak laki-laki berusia 8 tahun melangkah ke kantor saya, membawa berkas ibunya. Dia tidak hanya membawa setumpuk kertas, tetapi membawa kepada saya harapan, keberanian, dan sebuah keluarga. Ruangan hening total. Saya berhenti menelan ludah, detak jantung saya terdengar jelas seperti setiap ketukan doa. Saat itu, saya adalah seorang pria yang hanya percaya pada logika. Saya berpikir bahwa kesuksesan datang dari usaha individu, dari kontrol dan disiplin. Tetapi anak itu telah membuat saya menyadari, ada hal-hal yang tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa ditulis dalam laporan, dan tidak tercantum dalam kontrak. Itu adalah keyakinan. Saya menatap Sarah, memberikan senyuman lembut. Dan ibu dari anak itu sendirilah yang telah membuktikan bahwa kejujuran dan integritas masih bisa menang dalam dunia yang penuh perhitungan. Ia tidak hanya menyelamatkan perusahaan ini dari konspirasi gelap, tetapi juga menyelamatkan saya dari keraguan diri. Suara saya sedikit bergetar, tetapi saya tidak menyembunyikannya. Terkadang, kelemahan juga merupakan cara untuk membuat orang lain merasakan hal yang paling tulus dalam diri. Saya tidak tahu bagaimana Allah telah mengatur, tetapi saya bersyukur karena Dia mengirimkan Sarah dan Arga ke sini untuk mengingatkan saya bahwa keajaiban selalu ada ketika kita cukup rendah hati untuk melihatnya. Tepuk tangan terdengar bergemuruh, berlangsung seperti gelombang. Saya melihat mata Sarah berkaca-kaca, sementara Arga tersenyum lebar, mengangkat buku gambarnya seolah berkata, "Saya sudah menggambar momen ini, Ayah Rendra." Jantung saya tiba-tiba terasa nyeri, bukan karena sakit, melainkan karena kebahagiaan. Kebahagiaan yang sederhana, murni dan penuh berkah. Setelah pidato, semua orang mengangkat gelas bersulang. Saya diam-diam meninggalkan panggung, berjalan menuju Sarah dan Arga. Anak itu berlari mendekat, menggenggam tangan saya. "Ayah, pidatonya bagus sekali." Semua orang tepuk tangan. Saya mengelus kepala anak itu, tertawa. "Terima kasih anakku. Tapi ayah tidak hanya berbicara untuk perusahaan dengar, ayah berbicara untukmu dan ibumu juga." Sarah berdiri diam, matanya berbinar, ia berkata pelan, cukup untuk hanya kami berdua yang mendengar. "Terima kasih, Pak, karena telah percaya. Tidak hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam diri saya." Saya menatapnya sangat lama. Dalam cahaya hangat malam itu, wajahnya tidak lagi memiliki raut lelah dari orang yang pernah menderita. Sebaliknya, ada ketenangan, kepercayaan diri, dan sesuatu yang lebih indah dari segalanya, kedamaian. "Sarah," saya berkata, suara saya tercekat, "terima kasih.
karena telah melangkah ke dalam hidup saya saat saya paling kehilangan keyakinan. Ia tersenyum, lembut seperti angin sepoi-sepoi. Tidak, Pak Rendra. Allah mempertemukan kita agar setiap orang belajar cara untuk percaya lagi. Bapak mengajari saya tentang keteguhan. Saya hanya mengembalikan keyakinan itu kepada Bapak. Ketika musik melambat, saya membungkuk di samping Arga, berkata pelan, "Terima kasih, Arga, karena telah masuk ke dalam hidup ayah, tepat saat ayah membutuhkan alasan untuk percaya pada kemanusiaan." Anak itu mendongak, memeluk saya. Seluruh aula melihat kami, seorang pria yang dulunya dingin, kini menundukkan kepala memeluk seorang anak yang tidak sedara. Tidak ada yang berkata apa-apa, tetapi semua orang tersenyum. Karena mereka mengerti, ada hal-hal yang melampaui jabatan dan uang. Itu adalah cinta. Ketika ia berawal dari rasa syukur dan iman. Malam itu, ketika lampu sudah meredup, saya keluar ke balkon di belakang aula. Angin sejuk bertiup, membawa aroma melati dari taman di bawah. Sarah berjalan mendekat, berdiri di samping saya. Kami berdua diam, tidak perlu kata-kata. Saya melihat ke bawah ke kota yang bersinar terang, mengingat setiap momen yang telah berlalu. Dari panggilan telepon di rumah sakit, hingga anak kecil yang datang wawancara menggantikan ibunya. Lalu malam konspirasi terungkap, dan saat saya percaya bahwa keajaiban Allah itu nyata. Semua hal itu tidak hanya mengubah perusahaan, tetapi juga melahirkan kembali seorang manusia yang pernah percaya bahwa hatinya tidak bisa mencintai lagi. Saya berbalik ke Sarah, tersenyum. Apakah kamu pernah berpikir bahwa semua yang telah kita lalui ini hanyalah sebuah awal saja? Ia menatap saya, matanya seperti berkelip di bawah cahaya lampu. Menurut Bapak, apalagi yang bisa datang setelah ini? Saya tertawa, lembut namun dalam. Tidak ada yang tahu. Tapi saya percaya jika Allah telah membawa kamu dan Arga ke sisi saya, pasti dia masih memiliki alasan lain. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga, lembut dan murni. Di dalam aula, tawa dan obrolan karyawan masih terdengar, ramai dan hangat. Saya menutup mata perlahan, menarik napas sangat dalam. Dalam hati, saya membisikkan rasa syukur, "Ya Allah, terima kasih. Aku berterima kasih kepadamu karena telah menunjukkan padaku bahwa bahkan dalam kegelapan yang paling dalam, cahaya akan selalu ada, jika hati masih tahu cara untuk percaya kepadamu." Malam gala itu berakhir, tetapi bagi saya itu bukanlah akhir. Itu adalah awal yang baru, di mana saya belajar cara hidup, cara mencintai, dan cara percaya. Sekali lagi,